Di balik hiruk-pikuk kota besar, terdapat sebuah sudut tenang yang menyimpan ketulusan. Bojongsari, sebuah kecamatan di Kota Depok, Jawa Barat. Terletak di bagian paling barat Kota Depok, Bojongsari memiliki luas wilayah sekitar 19.785 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 16.000 jiwa. Mayoritas masyarakat di Bojongsari menggantungkan hidup dari usaha mikro kecil menengah serta pekerjaan di sektor swasta. Sedangkan sebagian lainnya bekerja di bidang yang lain. Wilayah Bojongsari ini menyimpan begitu banyak potensi besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selain itu, masyarakatnya juga menjunjung tinggi nilai keagamaan, pendidikan, serta kebersihan lingkungan. Potensi inilah yang ingin kami dukung dan kembangkan bersama. Kami, KKN 30 Paseduluran dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hadir dengan 20 anggota dari berbagai jurusan dan latar belakang yang berbeda-beda. Berbekal kemampuan yang juga berbeda-beda, kami bersatu untuk mengabdi dan melayani masyarakat Bojongsari lama ini. Bojongsari bukan sekedar kelurahan di pinggiran Depok, ia adalah tempat di mana kehidupan berjalan dalam irama gotong royong dan kehangatan. Disinilah kami menjejakkan kaki, bukan sebagai tamu, tetapi sebagai bagian dari cerita yang akan kami bagikan melalui dokumenter ini. Kami mengabdi dengan mengerjakan beberapa tujuan yang ingin kami berikan dan kembangkan bersama masyarakat Bojongsari, yakni dari segi pendidikan, keagamaan, serta lingkungan. Dari segi pendidikan, kami percaya bahwa pendidikan adalah akar dari setiap perubahan. Karena itu, di MI Nurul Ahsan, kami hadir bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teman yang setia menemani proses belajar anak-anak. Kami ingin mereka merasakan bahwa menambah ilmu bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan. Karena belajar tidak sebatas menghafal atau mengajar nilai, tetapi tentang bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu, keberanian mencoba, serta menumbuhkan keyakinan bahwa mereka mampu mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga menghadirkan program gerakan anti-bullying bagi siswa-siswi MI Nurul Ahsan. Kami ingin mereka tumbuh dengan hati yang lapang, jauh dari sikap saling merendahkan, apalagi saling menyakiti. Melalui program ini, kami mengajak anak-anak untuk menjauhi sifat tercela dan belajar untuk saling menyayangi sesama teman. Sebab, setiap anak berhak untuk merasa aman, diterima, dan dihargai apa adanya. Kami hadir bukan hanya untuk mengajarkan pelajaran, tetapi juga untuk menemani, membimbing, dan menanamkan nilai kebaikan, agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan dengan percaya diri. Kami juga menghadirkan Taman Baca Masyarakat sebagai ruang baca, ruang imajinasi, dan ruang kreasi. Bagi kami, membaca buku adalah kunci utama untuk membuka jendela pengetahuan, melatih cara berpikir kritis, serta menumbuhkan imajinasi. Buku bukanlah sekedar kumpulan kata, melainkan pintu menuju pengalaman baru yang dapat memperkaya hidup. Namun kami juga menyadari bahwa sebagian orang
masih menganggap buku membosankan. Karena itu, kami berusaha menghidupkan kembali semangat literasi dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang dekat dengan masyarakat. Di sini membaca tetap menjadi pusatnya, tetapi kami juga memperkuatnya melalui membaca dongeng bersama, pemutaran film inspiratif, dan diskusi interaktif. Semua itu dirancang untuk menegaskan bahwa literasi tidak berhenti di membaca saja, tetapi berkembang menjadi kemampuan memahami, berdialog, dan berkarya. Kami percaya bahwa membaca buku adalah pondasi terpenting bagi literasi, sementara kegiatan lainnya menjadi jembatan untuk memperkaya pemahaman. Dengan begitu, Taman Baca Masyarakat hadir sebagai ruang bersama untuk menumbuhkan kecintaan pada membaca, memperluas wawasan, dan menyalakan api imajinasi dalam diri setiap orang. Kami juga menghadirkan program bimbingan belajar gratis di posko sederhana kami. Awalnya, kami mengira bahwa kegiatan ini hanya akan menjadi ruang untuk mengajarkan rumus, latihan soal, dan hafalan semata. Namun kenyataannya, bimbingan belajar ini tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih bermakna. Di sini anak-anak tidak hanya belajar, tetapi juga berani bertanya, berani mengungkapkan kebingungan yang selama ini mereka simpan, dan dapat menemukan rasa percaya diri dalam prosesnya. Lebih dari itu, bimbingan belajar menjadi ruang untuk membangun kedekatan dan kebersamaan. Tempat di mana mereka bisa belajar sekaligus bermain, berbagi cerita, berkeluh kesah, dan tertawa bersama. Bimbingan belajar bukan sekedar wadah akademik, melainkan juga menjadi ruang untuk tumbuh bersama. Tempat di mana anak-anak merasa diterima, didengar, dan dimotivasi untuk terus menambah ilmu serta mengembangkan diri. Dari segi keagamaan, di Bojongsari, doa bukan hanya terdengar di masjid, tetapi juga tumbuh di hati setiap warganya. Dengan lantunan sholawat dan ayat-ayat suci Al-Quran yang selalu terdengar di seluruh kelurahan Bojongsari, kami menjadi tergerak untuk ikut serta dalam menjaga nilai keagamaan, seperti membersihkan Masjid Nurul Falah bersama remaja Islam masjid di sana. Selain itu, kami juga mengajar Al-Quran di 2 tempat, yakni Taman Pendidikan Al-Quran Al-Barkah dan Taman Pendidikan Al-Quran Annal Asy-Syafi'i. Di sana, kami menemani anak-anak mengeja ayat demi ayat dengan penuh kesabaran, serta memberikan cerita sahabat Rasul agar dapat dijadikan suri tauladan oleh anak-anak pada zaman sekarang. Kami juga mengadakan lomba, mulai dari lomba mewarnai untuk mengasah kreativitas anak-anak, hingga lomba tahfidz untuk menumbuhkan semangat mencintai Al-Quran sedari kecil. Kami sadar betul, bumi ini adalah titipan, dan tugas kita adalah menjaganya. Namun, kami tahu bahwa dalam menjaga lingkungan, dibutuhkan tenaga, waktu, dan materi yang sangat besar untuk bisa memberikan perubahan besar dalam sekejap. Namun, bukan berarti melakukan hal-hal kecil untuk menjaga lingkungan itu sia-sia. Justru melalui tindakan-tindakan sederhana seperti memilah sampah dan menyediakan tempat pembuangan, kami mencoba menanamkan kesadaran bagi lebih banyak orang
untuk mau membawa perubahan yang positif bagi bumi kita. Tidak peduli sekecil apapun perubahan positifnya, sebab mencintai lingkungan adalah bagian dari mencintai kehidupan. Dari segi sosial budaya dan kesehatan. Pada bulan Agustus ini, kami datang dengan semangat kemerdekaan. Kami merayakannya bersama warga, mulai dari lomba hingga tawa, dan peluh yang bercampur dengan kegembiraan. Di sini kami ikut memeriahkan dan menyukseskan perayaan HUT RI ke-80 di Kelurahan Bojongsari yang berkolaborasi bersama Remaja Islam Masjid Nurul Falah dan MI Nurul Ahsan. Kami merasa bahwa di momen-momen inilah kami dapat memperkuat ikatan persaudaraan. Selain itu, kami juga sadar bahwa kesehatan merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengadakan kegiatan senam Zumba sebagai upaya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Kami juga turut membantu kegiatan Posyandu dengan mendukung pemberian vitamin A kepada balita agar tumbuh kembang anak semakin sehat dan kuat. Kemudian kami juga membagikan susu gratis sebagai wujud kepedulian terhadap gizi anak-anak di lingkungan sekitar. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata sekaligus mempererat kebersamaan dengan masyarakat. Ya, saya mengucapkan ribuan terima kasih ya atas nama Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, dengan keberadaan KKN dari UIN Jakarta ya, ini membawa perubahan khususnya di RW 3, di antaranya yaitu kegiatan ya pembuatan tong sampah, tempat sampah yang sudah dipersiapkan dan disediakan oleh siswa KKN dari UIN yang ditempatkan di RT yang ada di wilayah RW 03 Kelurahan Bojongsari. Masalah KKN dari IAIN sangat bagus ya, sangat bagus. Masalah olahraga, masalah kegiatan kesehatan di Posyandu, jadi masalah kebersihan ada kegiatan-kegiatan sangat bagus sekali karena memang sangat membantu. Dan masalah taman baca ya, taman baca yang ada di lokasi di rumah kami gitu ya, di lokasinya ada udah bagus, tapi anak-anak udah bagus, sudah siap, termasuk apa itu di filmin ya, ada itu anak-anak senang sekali. Bahagia saya kalau anak KKN itu bisa dibantu untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang didapat di segala bidang. Apalagi lama KKN ini kan cuma 1 bulan, itu pun di TP itu cuma 2 minggu kalau nggak salah ya. Terus juga kesannya anak-anak juga senang kalau datangin tamu-tamu, ada pembelajaran yang baru. Terus juga guru-guru dapat terbantu walaupun memang untuk sekarang siswanya tidak terlalu banyak barangkali itu. Terus juga yang kedua kesannya adalah dengan adanya KKN itu kita dapat mengambil ilmu yang dari modern yang sekarang, bagaimana caranya kita mengembangkan TPA dengan baik dan benar. Terus juga bagaimana caranya untuk anak-anak senang dari belajar mengaji dengan metode-metode yang baru. Itu barangkali kesan saya. Ya alhamdulillah ya, dengan adanya kemarin lomba, anak-anak sini jadi makin semangat belajarnya, menjadi motivasi untuk mereka belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah anak-anak yang KKN di sini itu baik-baik, bisa menyalurkan ilmunya untuk anak-anak TPA di Al-Barkah. Ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memanfaatkan ilmunya di masyarakat kelak. Saya sangat senang karena teman-teman KKN benar-benar membantu
Risma gitu, adanya teman-teman KKN di sini jadi apa ya Pak, jadi sebuah hal pembaharuan yang luar biasa gitu bagi acara di pondok, terutama acara 17-an kemarin sangat-sangat luar biasa Pak, karena teman-teman KKN juga membantu meramaikan, bahkan kita kemarin hampir 100 panitia. Tepuk tangan dong Bapak Ibu semua. Kami sangat berterima kasih sekali dibantu oleh KKN kami ketika KKN 30 ini. Yang pertama, masalah kemarin mengadakan bullying. Bagaimana mereka mengadakan workshop kecil terhadap anak-anak yang 456 ini adalah bagaimana caranya jangan sampai ada bullying di kelas. Ini sangat bermanfaat sekali buat kami. Semoga kalian mendapatkan sukses dalam cita-citanya, sukses dunia dan akhirat, jadi anak yang soleh dan soleha. Ingat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan satu lagi, jangan pernah tinggalkan sholat. Terima kasih, itu saja pesan saya. Terima kasih kakak-kakak semua. You are the best dah semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ini mungkin singkat, hanya sebulan lamanya. Namun, jejaknya akan selalu tertinggal, bukan hanya di tanah Bojongsari, tetapi juga di hati kami. Di setiap tawa anak-anak, di setiap sapaan hangat warga, kami belajar arti pengabdian. Bahwa mengabdi bukan soal seberapa besar yang kita berikan, melainkan seberapa tulus hati kita hadir untuk sesama. Kebersamaan ini mungkin telah usai, namun persaudaraan yang terjalin akan terus hidup melampaui waktu dan jarak. Kami, KKN 30 Paseduluran, izin pergi, namun hati kami akan selalu tertinggal di sini. Sampai jumpa dan terima kasih, Bojongsari.